bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah karena sebagai seorang muslim kita sadar kita baru bangun tidur saja kita memuji Allah. Karena kita sadar kita bangun bukan karena kekuatan kita, tapi kita bangun karena Allah pilih di antara hamba-hamba Allah yang Allah kasihi. Karena betapa banyak orang yang telah menjadi muslim, bahkan lahir dari orang-orang tua muslim. Pagi ini di wilayah timur yang terkenal panas pun mereka masih tidur sekarang. Apalagi di tempat yang dingin ini menjadi hujah, alasan bagi mereka untuk tetap tidur. Karena Allah menghendaki wilayah ini menjadi wilayah yang dingin. Nyong-nyong Ambon yang datang bersama saya, kami telah tahu trik untuk menaklukkan rasa dingin ini. Makanya coba lihat anak-anak Ambon yang datang ini, insya Allah mereka tidak pakai jaket-jaket tebal seperti antum. Ya, tahu kenapa? Tahu mereka cara menaklukkan rasa dingin. Bagaimana caranya? Tadi sebelum subuh mereka sudah pada mandi semuanya. Maka alhamdulillah mereka tidak kedinginan. Sedangkan antum masih dengan selimut, dengan jaket-jaket besar, penutup telinga dan seterusnya. Artinya bukan berarti mereka lebih baik dari antum, tapi insya Allah kita semua sama. Ikhwafillah, para asatidzah, sekjen dan ketua umum kita ini mirip-mirip saja, 11-12. Iya. Tidak tinggi, sama tinggi dengan kita, tidak rendah, sama rendah juga dengan kita. Dan ini yang sulit kita dapati dari leader-leader, para pemimpin-pemimpin. Dan demi Allah, saya bersaksi mereka ini adalah orang-orang baik yang selama ini saya dapatkan. Dan kalau permusi dengan connecting muslim, maka mereka lah yang di depan connecting muslim itu. Ya, dan saya kira saya tidak menjadi saksi, tapi kawan-kawan di belakang dan di samping saya ini semua menjadi saksi atas kebaikan mereka. Ikhwafillah, pengetahuan saja, tadi yang jadi imam itu sama nasibnya atau perjalanan hidupnya sama seperti Ustadz Bernard. Dia dulu mantan kafir. Ya, kalau Ustadz Bernard dari Katolik, dia dari Protestan. Dan tidak tanggung-tanggung dia adalah cucu seorang pendeta. Subhanallah. Dan dia bersama ibunya menjemput hidayah. Hari ini ibunya menjadi da'iyah penggerak di desa. Jika saya datang ke kampung, saya tidak perlu mengumpulkan orang-orang. Beliau dari rumah ke rumah, lalu semua orang-orang terkumpul, saya cuma datang menyampaikan tausiah saja. Saya ada bawa beliau sekarang. Ya. Dan beliau yang tadi jadi imam namanya Rudianto Istia. Alhamdulillah, satu di antara anak mualaf Maluku yang hafal Quran 30 juz 15 bulan saja dalam kehidupan. Alhamdulillah. Dan ada barusan masuk Islam seorang wanita, tapi saya tidak ingin dia berdiri karena dia masih single. Khawatir ada mata-mata jahat tertuju pada dia. Ya, subhanallah. Karena orang masuk Islam, saya bilang ke mereka, alhamdulillah kami bina lebih dari 5.000 orang sejak dari konflik 99 sampai sekarang. Kalaulah kalian masuk Islam karena pernikahan saja, maka naudzubillah, kami tidak butuh orang-orang seperti itu. Begitupun karena jabatan, karena harta dan lain-lain. Tapi saya berharap mudah-mudahan kalian setelah menjadi muslim, kalian menjadi leader. Menjadi leader. Ya, semacam Ustadz Agustinus Kainama, Ahmad Agustinus Kainama, yang juga orang Ambon. Atau jika wanitanya menjadi Ustadzah Nevi Nanlohi, sama juga orang Ambon, yang hari ini menjadi da'i dan da'iyah mu'alaf. Ikhwafillah, antum ini, kita ini bersyukur kepada Allah. Bersyukur sekali, selain menjadi anggota Permusi, ya, yang hari ini Permusi berbeda. Permusi memiliki paradigma baru.
Yang dahulu politik oriented, sekarang berubah menjadi orientasinya berdakwah. Itulah sebabnya dahulu begitu saya mendengar nama Parmusi, karena kita tahu sejarah. Parmusi ini adalah salah satu di antara partai politik di negara ini, pernah menjadi partai politik. Begitu diajak oleh Allahumma yarham guru kami yang sangat kami cintai, Ustadz Syuhada Abu Imam. Ini ada Parmusi. Wah, apalagi nih kita diajak berpolitik praktis lagi nih. Ya. Gimana Ustadz? Oh, beda Parmusi sekarang dan Parmusi kemarin berbeda, Syekh. Sekarang sudah orientasinya dakwah. Ya, kalau dakwah insya Allah. Maka wahai ikhwah dan akhwat, ya, kalian tahu persis bahwa diri kalian ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sangat mulia dan tidak ada yang lebih mulia dari antum. Tahu kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa lagi yang lebih baik dari orang-orang yang berucap mengajak manusia kepada Allah? Siapa lagi kata Allah? Kecuali orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah. Kita sadar ada orang yang lebih hebat ilmunya dari kita. Kita sadar bahwa sesungguhnya ada orang yang lebih hebat dari kita. Tapi karena pilihan Allah lah, kemudian hari ini kita disebut menjadi da'i atau da'iyah. Maka wahai saudaraku, sadarkah kalian, bukankah kalian orang-orang hebat? Saya mau tanya, tolong dijawab. Bukankah kalian adalah termasuk orang-orang hebat? Sekali lagi saya tanya, bukankah kalian termasuk orang-orang hebat dan pilihan Allah? Barakallahu fikum. Allah yang menyebutkan, bahkan di ayat lain Allah sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dihadirkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, jadi ciri menjadi orang baik, orang terbaik, umat terbaik adalah mereka yang suka mengajak kepada kebaikan, kepada Allah, jadi mencegah dari yang mungkar. Maka wahai saudara, minta maaf. Ini bibir selalu kering. Ya. Ambon itu selalu disebut Ambon manise. Makanya kebanyakannya dapat penyakit manis. Karena manise. Makanya ciri diabetes itu selalu kering tenggorokan. Baik. Jadi karena kita terbaik, walaupun kita merasa kita masih punya banyak kekurangan dan keterbatasan, benar? Benar kita masih punya kekurangan, keterbatasan? Walaupun saya juga yakin antum yang datang ke sini ini sebagiannya hanya menutupi kuota atau jumlah yang ditentukan oleh Parmusi Pusat, benar? Karena kita dikasih kuota 60, lalu kemudian ternyata kita cuma baru 55, maka 5-nya kita comot dari mana saja. Jujur ya, ketua dan sekretaris wilayah, jujur ya. Benar ini. Benar. Jangan buka rahasia. Tapi subhanallah, antum jangan menganggap antum dicomot, tapi adalah karena ketetapan Allah untuk antum dipilih. Benar ya Allah. Ya. Kalau antum merasa kurang, insya Allah momentum Jambore Dai Desa Madani ini adalah merupakan perjalanan baru kehidupan antum. Antum mulai merintis kehidupan baru. Dan antum hari ini da'i ilallah. Wahai saudara, kita sadar kita tadinya berkubang dengan dosa dan salah. Ya, karena kita manusia. Hatta Ustadz sekalipun. Tadi malam guru kita yang tercinta Ustadz Farid Ahmad Farid Okbah masih ingat-ingatkan kita. Saya percaya para dai, para ustadz
masih banyak merokok. Benar tidak? Tapi apakah bercita-cita merokok sampai mati? Saya doakan semoga insya Allah ya segera melepaskan rokok insya Allah. Saya boleh tanya? Boleh berdiri ya? Ciri orang Ambon, ciri orang Ambon. Saya mau tanya bapak-bapak dan saudara-saudara, apa hukumnya merokok? Haram. Kalau saya tidak setuju haram, kenapa? Kalau saya hukumi rokok, menurut pendapat sebagian banyak orang Indonesia, makruh, benar? Betul makruh? Baik. Kalau saya mau tanya apa arti makruh? Yang dibenci oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah, benar Pak Syekh? Masya Allah. Ini kata Syekh apa sesungguhnya? Al-Quran tidak ada Pak. Di surat 16 ayat 38 makruha. Makruha. Tapi di situ tidak disebutkan rokok kan? Oh iya benar. Ya. Kalau kita sebut haram nanti dibilang ekstrim. Ya. Kalau kita sebut makruh, benar juga. Karena ternyata dalam agama Islam ini, kalau bapak-bapak tahu mazhabnya ada 4 kan? Tapi di Indonesia kita mazhabnya jadi 5. Mazhab yang kelima adalah al-hisab. Benar ya al-hisab. Ini saya tanya dulu ketua-ketua wilayah ini masih merokok al-hisab atau tidak nih? Kata UBM bukan al-hisab atau al-sedot. Barakallah. Guru saya cerita, Ustaz Syuhada itu cerita dulu, rokok berat itu. Ya, sulit meninggalkan rokok masa itu. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah karena tahu tentang hukumnya. Kalau haram dianggap ekstrim, maka jatuh saja kepada makruh. Kalau makruh artinya dibenci, ngapain lakukan apa yang dibenci? Sepakat? Nah, ini saya khawatir ini. Setiap ustadz berjenggot, jenggotnya pendek nggak apa-apa, tapi jenggotnya panjang sudah pasti hukumnya haram. Masya Allah. Ring satu, betul ring satu. Demi Allah, apa yang saya sampaikan ini bukan karena kebencian dari hati saya, tapi demi Allah, Allah saksi, ini bentuk dari kecintaan saya kepada kalian semua, wahai saudara. Apalah arti kita berdingin-dingin di sini, di Cibodas, tapi di akhirat kita terpisah. Ada sebagian kelompok kanan dan sebagian kelompok kiri. Dan insya Allah al-hisab dan bertobat, semoga sama-sama kita ada di kelompok kanan insya Allah. Demi Allah, bukan karena benci, demi Allah. Tapi ya Rob, saksikanlah di atas panggung ini telah saya sampaikan kepada saudara-saudara saya bahwa hukum rokok itu kalau haram dianggap ekstrim, maka jatuh kepada makruh saja. Saksikanlah ya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan mereka semua melepaskan rokok. Jangan-jangan dai juga perokok ini. Masya Allah. Wahai para dai yang saya cintai, kalau ada istri antum merokok, Parmusi bikin rekomendasi, lepaskan saja dan kita cari istri yang lain. Masya Allah. Kalau ongkos nikahnya berat, surati seluruh PP pimpinan wilayah se-Indonesia, berapa puluh juta sekalipun kita siap tanggung insya Allah. Ada yang masih bujang-bujang ya? Semoga Allah beri jodoh terbaik insya Allah. Baik, ikhwafillah, tolong nanti antum sebagai motivasi, saya rekomendasikan dua surat Al-Quran. Yang pertama, yang paling pendek adalah surat Al-Asr, yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum."
Imam Syafi'i berkata, andaikan Allah tidak lagi menurunkan hujjah kepada makhluknya, tidak lagi menurunkan Al-Quran yang kemarin disebutkan Al-Quran amazing. Ya, Al-Quran itu berapa juz? 30 benar? Kata orang NTT ada 40. Orang Ambon yang bilang 40. 40 di Al-Quran, 10-nya dalam diri. Tidak tahu diri yang mana itu. Ya. Suratnya 114 surat. Dan ayatnya berapa? Iya, ada orang yang samakan saja 6.666 ayat, hanya kuping-kuping saja itu. Iya. Kata Imam Syafi'i, andaikan Allah tidak turunkan lagi semua Al-Quran itu, cukup Allah turunkan surat Al-Asr saja, sudah menjadi hujjah bagi orang-orang beriman. Ya. Dan ini surat yang luar biasa. Ya, dimulai dengan sumpah Allah wal asr. Demi masa. Apa itu masa? Ya, waktu yang terus ya bergulir. Sudah berapa hari kita sudah ada di sini? Berapa hari? Dan besok sekjen kita udah boleh pulang ya? Boleh pulang. Penutupan hari ini. Sore kita boleh pulang ini. Tapi Ustadz Hamka katanya tidak mau pulang. Baru boleh pulang kalau bawa istri kedua katanya. Wal asr, demi masa. Ya. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Rugi semuanya. Illa kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman yang dibangun di atasnya ilmu. Wahai para duat, kita sadar sesungguhnya sisi keilmuan mungkin masih ada orang yang lebih hebat dari kita. Maka seorang dai dalam waktu-waktunya tidak boleh kosong dari waktu dia belajar. Karena saya selalu bilang para duat, para ustadz-ustadzah di Ambon, hei, kalian mengajar ini jangan kalian sok seakan-akan kalian serba tahu, tapi faham dan camkan bahwa kalian mengajar ini mengajar dalam rangka belajar. Antum ustadz mengajar di Alia contohnya, antum tidak tahu ada santri antum yang lebih baik bacaan Qur'annya dibandingkan antum. Antum tahu bahwa sesungguhnya hafalan Qur'annya santri antum yang antum panggil murid ini lebih baik, bahkan lebih banyak hafalannya daripada antum. Maka mad'u mustami, santri bukan hanya murid, tapi sewaktu-waktu dia bisa berubah menjadi guru kita. Benar? Mustami, mad'u, binaan dan santri itu tidak hanya sebagai santri kita, tapi dia juga sewaktu-waktu bisa menjadi sahabat kita. Benar? Ya. Dan dia juga adalah anak kita. Maka ikhwafillah, seorang da'i harus mendapatkan 4 sifat ini. Yang pertama punya iman. Dan iman dibangun di atasnya ilmu. Ya, iman tegak di atas ilmu. Yang kedua, jangan antum asal ngomong doang. Ya, baca atau mendapatkan suatu alasan kemudian antum sampaikan dalam ceramah antum tanpa antum mengamalkan terlebih dahulu. Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, suatu saat ditanya kepadanya tentang keutamaan memerdekakan budak. Apakah beliau langsung menjawab? Tidak. Beliau butuh 3 hari. Setelah 3 hari baru beliau menjawab. Sahabat lain bertanya, wahai Utsman, kenapa engkau tidak menjawab pada saat mereka bertanya? Apa yang dijawab oleh Utsman? Aku baru bisa menjawab di hari yang ketiga ini karena setelah pertanyaan itu aku carikan uang, dan uang itu aku bebaskan budak, dan setelah aku bebaskan budak baru aku jawab. Kenapa? Aku takut di hadapan Allah. Aku jawab sedangkan aku belum pernah membebaskan budak.
Benar? Bagaimana dengan kita? Ditanya tentang puasa sunnah, kita jawab. Padahal jangankan puasa sunnah, puasa Ramadan yang kemarin kita sakit, sampai hari ini kita belum ganti puasa kita. Bagaimana itu? Dan surat yang kedua terkait dengan hal ini yang saya rekomendasikan adalah surat As-Saff. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak bisa melakukannya? Ayat sambungannya adalah kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah. Tadi dibenci karena merokok, sekarang dibenci gara-gara bicara, memoles kata-kata menjadi kata-kata indah, seakan-akan menjadi seorang penyair. Tapi naudzubillah min dzalik, hanya omong doang, tapi tidak bisa melakukannya. Maka wahai para doa, demi Allah, jika antum tahu antum ingin keberkahan dalam dakwah, maka tidak hanya kita belajar memoles kalimat agar didengar baik dan tersentuh jiwa-jiwa, tapi lebih dari itu kita berusaha mengamalkannya terlebih dahulu. Wahai saudara, kalimat demi kalimat yang terus mengalir dari seorang khatib yang sedang berkhutbah, kalimat demi kalimat yang mengalir dari seorang duat, dai semacam saya. Jangan kemudian merasa aman setelah itu dan semua orang memuji karena cara penyampaiannya yang baik. Tapi wahai saudara, raqibun wa atid, mencatat dan mengawasi apakah kita mengamalkan apa yang kita bilang atau tidak. Di ayat lain Allah sebut, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kenapa? Allah tanya, kenapa? Kenapa kalian menyuruh orang-orang berbuat baik, sedangkan kalian lupa pada diri kalian sendiri? Sedangkan kalian lihat dan kalian baca dari kitab Allah, Al-Quran, dan kalian baca, kalian simak dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai saudaraku para duat, dari lubuk hati yang paling dalam, atas dasar cinta kepada kita, tidak hanya cinta kepada ketum, tidak hanya cinta kepada sekjen, tidak hanya cinta kepada para pemimpin-pemimpin kita, tapi cinta yang sama. Wahai saudara, persoalan cinta menjadi persoalan yang inti dalam agama. Cinta dalam tanda kutip yang hakiki karena Allah. Maka kalau kemudian para asatidz kita berkhidmat pada antum, bukan berarti mereka merendahkan diri mereka di hadapan antum, tapi karena dasar cinta itu. Makanya saya sering bilang kawan-kawan, ubah image dakwah kita. Dakwah kita hari ini adalah dakwah cinta. Ya, dakwah cinta. Kita tidak ingin diri kita dan saudara-saudara kita ini, ya, diazab oleh Allah gara-gara mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin lagi ya. Bismillah. Baik. Lalu kemudian wahai saudara, ini gimana wajah-wajahnya nih? Ada masih muka-muka mereka berkerut gara-gara dingin ini. Tadi tahu rahasianya menaklukkan dingin? Apa tadi? Mandi kenapa? Mandi subuh. Kalau mandi di tempat antum kan biasa kan? Kalau mau sholat subuh harus mandi, wajib mandi. Apa alasannya? Ya udahlah, paham. Yang jarang mandi subuh sekarang Ustadz UBM saja. Apa yang dia lakukan sehingga dia mandi? Ya kan?
Makanya doakan biar dia cepat mandi insyaallah ya. Hei, ini apa maksudnya kalian ketawa? Nanti beliau tersinggung ini, ya. Baik. Lalu yang kedua, wahai saudara, yang berikutnya ini sudah bukan kedua lagi sebenarnya. Ada hal-hal yang sepele. Kita ini kan semua para dai dan semua binaan kita memanggil kita ustadz, benar? Ustadz dan ustadzah. Ya. Subhanallah, tadi malam guru kita juga telah menyampaikan, mohon kita jaga wibawa kita sebagai seorang dai. Tidak pantas seorang dai, contohnya dalam hal-hal kecil saja, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, pantas atau tidak? Tidak pantas. Ya, kok sampai makan berdiri, minum berdiri pun diatur oleh agama kita, benar? Siapa tahu hadis tentang makan tidak boleh, minum tidak boleh berdiri? La yashrabanna ahadukum qa'imah. Kalimat ini dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah tahu, dalil sudah sampai, hujjah telah kita tahu, apakah masih ada yang bisa makan sambil berdiri? Insya Allah. Kecuali memang keadaannya darurat. Ya, apa boleh buat. Tapi selama tidak darurat, makan harus duduk. Minum juga harus duduk. Minum pakai tangan kiri, tangan kanan? Tangan kanan. Insya Allah, kalau karena rasa cinta, kalau kita lihat ada saudara kita yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, apa yang kita lakukan? Tegur, hai goblok. Kenapa makan pakai tangan kiri begitu? Tidak. Bukankah lebih indah kita datang ya? Kita apa dia? Kita peluk dia. Wahai saudara, luar biasa antum ini. Ya, setiap orang punya kelebihan kekurangan. Antum punya kelebihan luar biasa. Cuma ingatkan, mungkin antum lupa, makan tidak boleh pakai tangan kiri. Tapi itu pun tidak boleh didengar oleh orang-orang sini. Bisiki dia. Ya, istri-istri ini kan kadang-kadang sok-sok juga. Ya, pulang dari majelis taklim, pulang dari kajian-kajian, kadang-kadang di meja makan, suaminya sudah duduk. Hei bapak ini kayak orang kafir saja. Atau kalau sudah tahu dalil tentang rokok yang tadi dibenci terus pulang, hei bapak, sini. Mulai hari ini ibu tidak ingin bapak merokok. Terus kira-kira jawaban bapak bagaimana? Mulai hari ini juga ibu bukan istri bapak lagi. Makanya kemarin kita disampaikan oleh ya Ustadz Umar kan, ya apa itu? Cara kadang-kadang lebih baik dari materi. Ya, cara itu lebih baik. Ya, maka subhanallah. Ya, jangan kemudian kita menggurui, wahai para bunda-bunda ahli surga. Ya, masuk surga atau tidak? Ingin tidak masuk surga? Inginlah pasti. Dan saya lihat wajah-wajah semua ahli surga insya Allah. Ya, dan percuma kemudian jika ibu masuk surga, bunda membiarkan suaminya masuk neraka. Atau mau kedua-duanya masuk surga? Sedangkan bapak belum sholat. Subhanallah ya. Baik. Ikhwafillah. Ya, jadi mari ya kita perbaiki keadaan. Ibda binafsi, mulai dari diri. Yang berikut lagi, saya mohon maaf sekali. Kebetulan saya punya pesantren. Ya. Dan etika di pesantren kami, sholat berjamaah, jangan dulu boleh sholat kalau belum kita pastikan softnya rapi dan rapat. Ya, dan saya turun tangan menyangkut itu. Ya, karena saya yakin, karena soft yang jarak, soft yang tidak lurus itu, pertolongan Allah akan sulit turun. Allah sebutkan, walaupun dalam konteks ayat ini disebut al-qital, perang, tapi juga bagian dari seluruh kebaikan-kebaikan. Allah sebutkan juga di surat As-Saff, innallaha
yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan barisan dan saf yang rapi. Itulah makanya sudah dapat belum informasi tentang setiap salat berjamaah ditegakkan. Dalam beberapa kali peperangan Rasulullah meluruskan saf pakai apa? Pakai pedang. Kalau kira-kira imam yang luruskan antum pakai rotan gimana? Besok tidak mau sholat lagi di sini. Subhanallah. Tapi ini sesungguhnya seperti itu. Ya, pastikan. Hei, ini mohon maaf sekali, ini kritik nih. Sholat ini kayaknya sholat semau gue saja. Ada yang datang, apalagi sekjen ini. Sekjen bilang, orang-orang datang di masjid-masjid indah dengan keramik-keramik mahal. Ditutupi keramik mahal dengan sajadah yang murah. Baru sajadahnya pun sajadah tidak sedikit. Kayak orang kapling tanah mau bikin rumah. Ya, dia gelar sajadah. Yang lain datang sajadah yang hampir sama besar juga digelar. Masing-masing dengan kaplingannya sendiri-sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Kayak masih corona saja. Subhanallah. Ya, makanya subhanallah, tahukah kenapa rahasia Rasulullah selain merapikan merapatkan saf? Ini ada yang datang sholat semau gue, datang dengan kaki yang lebar. Allahu Akbar. Ya, semua orang kayak begini. Kalian sok-sok di hadapan Allah kayak kalian orang hebat begitu? Bukankah Rasulullah bahkan mempraktekkan kepada para sahabat, lebarnya kaki kita sebanding dengan lebarnya bahu kita. Ini ada yang kurus lonjong, kakinya lebar kayak orang gemuk. Apa yang terjadi? Soft selain renggang. Dan subhanallah, antum tahu rahasia kenapa harus rapat? Ya, sesungguhnya para duat berteriak di panggung-panggung, di mimbar-mimbar, persatuan adalah niscaya. Padahal mereka lupa, agama mengajarkan kita persatuan. Filosofi persatuan itu harus dari sholat berjamaah. Antum tidak perhatikan sholat berjamaah, soft antum yang tadi Allah cinta gara-gara rapat dan lurus itu, lalu antum teriak dengan habis suara antum di mimbar-mimbar tentang persatuan, tentang ukhuwah, tentang solidaritas. Ya, itu yang kemudian orang Ternate Haji Ridwan bilang, jauh panggang daripada apinya. Betul Haji Ridwan ya? Subhanallah. Ya, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Ya, antum yang punya jamaah, ajari mereka seperti itu. Ya. Lalu kemudian jangan lupa terus belajar. Ya, karena pengetahuan ini, ilmu ini, Al-Quran dan Sunnah ini, semakin kita tahu, maka semakin membuat kita penasaran untuk mengetahui yang selanjutnya. Ya, dan apa arti ilmu? Ya, ilmu menurut Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinul Islam bil adillah. Ilmu itu ialah mengetahui tentang Rabb Allah, mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui tentang agama bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ya, karena agama ini tidak hanya bisa kita ngomong. Agama ini ya lengkap dengan dalil-dalil. Ya, makanya kalau bicara agama, qala Allah wa qala Rasul. Baik, kami kira itu. Saya terakhir, hari ini kita umat Islam, kenapa kondisi kita macam ini? Ya, karena kita krisis adab, krisis akhlak. Ya, insya Allah adab itu sangat penting sekali. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib berkata, "Laisal jamalu biyaswabin tuzayyinuna,
Innal jamalu jamalul ilmi wal adab. Laisal yatimu qad mata waliduhu. Innal yatimu yatimul ilmi wal adab. Seseorang dikatakan cantik, tampan, bukan karena parasnya, tapi karena ilmu dan adab. Dan seseorang anak disebut yatim bukan karena kehilangan ibu bapaknya, tapi karena kehilangan ilmu dan adab. Wah, orang pintar banyak, tapi adab akhlak yang sedikit hari ini, sehingga membuat orang lupa dari apa yang menjadi esensi agama. Kemarin peserta kita Kanit, anak muda Fajar Sidik Ralalatu, saya cuma memberikan satu ayat untuk beliau jabarkan, yaitu Ali Imran 189 yang kemarin beliau sampaikan tentang 5 kriteria seseorang yang mengikuti, meneladani sifat dan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan salah. Terima kasih banyak atas seluruh kerja-kerja hebat panitia. Semoga kita doakan apa yang telah mereka abdikan, apa yang mereka dedikasikan untuk suksesnya acara ini. Allah ganti seluruh kebaikan mereka dengan gantian yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dan kepada kalian wahai saudara, insya Allah kita memiliki visi yang sama dalam dakwah, kita memiliki warna yang sama dalam dakwah. Kembalilah ke rumah-rumah kalian, ke keluarga-keluarga kalian. Ingat bahwa sesungguhnya kalian sangat bermanfaat untuk negeri ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini Ustadz ini katanya mau menyampaikan sesuatu. 3 menit. Baik. Dari Aceh ya? Subhanallah. Pakai